Selamat datang di Quick Tip. Ini adalah video drift test HSP Flying Fish yang telah dirubah menjadi 2WD atau gerak belakang saja. Sebelum lanjut, saya akan disclaimer bahwa saya nggak jago-jago banget untuk driftnya, tapi saya sudah pernah mencoba beberapa RC drift, jadi sedikit banyak bisa membedakan karakternya. Untuk rubah jadi 2WD tidak hanya sekedar mencopot as penghubung gearbox belakang dengan depan, tapi kita merubah total sistem kemudi di depan agar bisa belok patah. Untuk tutorial cara rubahnya kita ada video khusus untuk itu, link ada di deskripsi video. Pertanyaannya, apakah worth it atau layak untuk rubah HSP Flying Fish menjadi gerak belakang saja untuk drift? Menurut saya sih layak untuk dicoba. Di luar dugaan saya, ternyata ngedrift pakai HSP Flying Fish itu fun atau seru, dan mobil ini gampang banget dikontrolnya. Bisa dilihat ini kayak bisa diajak dansa gitu, bisa banting kiri dan kanan dengan mudah. Cuma kalau dibandingkan dengan RC yang memang sejatinya didesain untuk drifting seperti Sakura D5, Yokomo YD2, atau dari MST RMX, itu HSP Flying Fish masih ada kekurangannya, yaitu kalau kita ajak drift di trek panjang agak susah untuk mempertahankan sudut mobil yang besar. Bisa dilihat di video, driftnya jadi terlihat kurang smooth aja, kurang halus aja gitu loh. Tapi kalau diajak untuk main slalom atau gimkhana, HSP FF enak banget sih, gampang dikontrolnya. Tapi ingat, kalau drift di 2WD itu wajib pakai giro ya. Ini saya pakai giro RBRC yang harga 130 sampai 150 ribuan. Dan walaupun di video ini saya pakai sistem brushless, tapi teman-teman tetap bisa kok drift seperti di video ini pakai elektronik standar HSP FF yang brush. Jadi baiknya beli RC drift kit seperti Sakura D5 atau beli HSP Flying Fish lalu dirubah jadi 2WD. Ada dua faktor utama yang perlu diperhitungkan. Yang pertama, mau serius main RC drift atau enggak. Yang kedua, budget. Kalau dana bukan masalah, maka entah mau serius main RC drift atau sekedar main-main aja, maka saya tetap sarankan ambil RC drift kit seperti Sakura D5, Yokomo YD2 atau MST RMX. Biar teman-teman bisa ngerasain gimana sih rasanya ngedrift pakai RC yang memang spesifik didesain untuk peruntukannya. Hasil drift akan terlihat lebih smooth dan indah. Kalau budget pas-pasan tapi mau serius main RC drift, dalam arti ada rencana mau ikut kompetisi misalnya, maka tetap saya sarankan ambil Sakura D5 atau kawan-kawannya. Kekurangan budgetnya ya nabung dulu atau cari tambahan kerjaan ekstra ya. Kalau budget pas-pasan dan main drift buat seru-seruan aja, maka saya saranin beli HSP FF aja. Alasannya kalau kamu bosen main drift, HSP FF bisa dipakai buat main rally, on-road, dan lainnya. Bisa dibalikin lagi ke 4WD dengan mudah juga. Dan juga kalau ada kerusakan part, harga spare part HSP FF lebih murah dan mudah untuk dicari. Kalau untuk biaya bangun HSP FF dari nol dan part apa aja yang perlu dibeli, nanti akan dibahas di video selanjutnya, mungkin setelah video ini. Semoga berguna untuk seseorang dan terima kasih sudah berkunjung ke channel Quick Tip.